Terima kasih Mbak Yosepin telah menyempatkan waktunya dan telah mau kita ganggu waktu istirahatnya. Ini udah hampir mau jam 9 untuk kita wawancara untuk keperluan observasi tugas kita. Sebelumnya mohon maaf banget udah ngerepotin dan terima kasih karena sudah mau direpotin. Iya, sebelumnya selamat malam juga semuanya. Justru saya seneng ya ada yang tugas kuliahnya tuh wawancara gini, jadi menambah ilmu buat kalian juga, buat nanti ke depannya di perusahaan mana aja yang akan mempekerjakan kalian. Amin. Sebelumnya teman-teman kita akan perkenalan dulu. Jadi Mbak Yosepin ini adalah HR atau staff dari HR di perusahaan tempat saya magang, yaitu di Samudra Bandar Logistik. Dan Mbak Yosepin izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Pertama ada Zalfa Resya. Halo nih Zalfa. Halo Zalfa. Halo. Terus ada Rahma Fadila. Halo. Halo. Ada Firda. Halo, salam kenal. Salam kenal juga. Terus ada Arsinta Putri. Halo. Halo. Pada kesempatan kali ini seperti yang sudah sebelumnya saya bicarakan sama Mbak Yosepin bahwa kami ini ada kegiatan tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia, karena kan ketika kita berbicara mengenai sumber daya manusia otomatis kita akan melakukan observasinya yang berkaitan dengan human capital atau human resource gitu kan. Jadi kebetulan memang aku sudah magang, jadi aku meminta bantuan sama Mbak Yosepin untuk menjadi narasumber dari kelompok yang sebelumnya sudah saya beritahukan bahwa pada kesempatan kali ini kami meminta waktunya Mbak Yosepin untuk menjadi narasumber kami, karena memang saat ini kami ada keperluan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mengapa saya meminta bantuan Mbak Yosepin untuk menjadi narasumber kami, karena memang ketika kita berbicara mengenai manajemen sumber daya manusia, pasti kan itu amat sangat erat hubungannya dan kaitannya dengan pekerjaan human capital atau human resource gitu. Jadi aku meminta tolong banget sama Mbak Yosepin, dan terima kasih banget intinya udah mau nyempetin malam-malam diganggu jadi narasumber kami. Sebelumnya Mbak Yosepin, jadi pada kesempatan kali ini kita itu ditugaskan untuk mencari tahu tentang penerapan metode RACI, high method, dan juga tentang kompensasi dan juga benefit yang biasanya diberikan pada perusahaan oleh karyawan-karyawannya. Nah, pada kesempatan ini mungkin Firda bisa menjelaskan sedikit tentang RACI, high, dan juga kompensasi mungkin Firda? Mungkin saya akan jelasin tentang RACI sedikit ya. Intinya itu yang saya tahu RACI itu merupakan singkatan dari responsible, bertanggung jawab, accountable, bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada konsultan, yang keempat itu ada informant atau diinformasikan. Dan high itu metode high itu adalah metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pada high gate matrix element terhadap job description dan job qualification requirement yang sedang dievaluasi. Jadi itu aja. Yang lain mungkin mau menambahkan tentang kompensasi dan benefit. Oke, mungkin kalau nggak ada, aku mau sedikit tanya-tanya dulu boleh ya Mbak Yosepin ya? Karena mungkin kan kalau kan karena memang sudah magang gitu di perusahaan tersebut, di perusahaan tempat Mbak Yosepin kerja gitu. Jadi maksudnya aku sudah tahu gitu secara garis besar gitu apa sih pekerjaannya. Tapi aku boleh ya nanya lagi tentang tempat perusahaan Mbak Yosepin kerja ya. Biar teman-teman aku juga mesti sama-sama tahu gitu. Ya, oke. Sebelumnya aku jelasin secara singkat dan cepat aja ya. Gitu. Jadi perusahaan yang tempat aku kerja dan Giska magang itu bagian dari Samudra Indonesia. Dan Giska itu ditempatkan di Samudra Bandar Logistik, yang mana itu bergerak di bidang logistik. Jadi mereka tuh seperti nyari-nyari vendor buat penyewaan, misalnya kontainer, buat keperluan customer ngirim-ngirim barang besar kan. Kita kan memang pengiriman barangnya cukup besar-besar gitu ya, yang dari pelabuhan barang-barang bongkar muat kapal gitu. Nah, kita itu
menyediakan tenaga kerja di sana, terus pengiriman barangnya. Jadi customer udah mereka tinggal terima jadi aja barangnya sudah sampai gitu. Seperti itu ya secara singkatnya, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Kita teman masih ada yang bingung gitu. Saya mau tanya, kalau Mbaknya itu kerjanya di Samudra Bandar itu udah berapa lama ya? Saya itu kerja di sana sekitar 2 tahunan. Kalau Mbak Yose sendiri tuh, maksudnya dari awal tuh emang udah di bagian HR kan ya? Iya, saya dari awal di bagian HR, memang staffnya HR. Oke. Jadi Mbak, kita kan tadi udah apa namanya opening mengenai apa aja sih yang akan kita bahas pada sesi wawancara kali ini. Jadi sebetulnya kami punya beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan langsung sama orang yang sudah terjun langsung nih ke dunia human research gitu kan. Jadi mungkin dengan kita melakukan sesi wawancara ini kita jadi tahu bahwa apa namanya memang inilah praktiknya gitu. Jadi mungkin kurang lebih pertanyaannya itu kami sudah siapkan ada 12 pertanyaan. Mohon maaf ya Mbak kalau misalkan agak banyak nih pertanyaannya. Iya. Jadi makasih banget Mbak Yose udah mau apa namanya dijawabin pertanyaan kita. Mungkin kita akan langsung masuk aja nih Mbak ke pertanyaan pertama. Kalau tadi kita berbicara mengenai penggunaan metode RACI kan. Nah, kalau menurut Mbak Yosepin sendiri, kayak metode RACI ini sebelumnya itu pernah nggak sih Mbak Yosepin dengar gitu, entah di kerjaan atau di mana gitu, pernah nggak Mbak? Sepertinya saya pernah dengar waktu zaman kuliah kan karena saya kuliahnya juga ngambil manajemen yang mana ada mata kuliah MSDM juga sama seperti kalian. Jadi mungkin saya pernah dengar ya, tapi saya kurang ingat juga gitu. Oke. Kalau misalnya nih di dalam perusahaan yang saat ini Mbak Yosepin tempat bekerja, kira-kira untuk menggunakan metode RACI ini pernah atau enggak, Mbak? Maksudnya Mbak Yose kan sekarang lagi kerja nih di perusahaan Samudra Bandar Logistik. Pernah nggak sih sekali atau mungkin 2 kali gitu melakukan analisa ini gitu di perusahaan tersebut, Mbak? Setahu saya sih belum pernah ya, karena dari yang saya dengar dari penjelasan singkat dari salah satu dari kalian tadi itu, saya rasa sih belum ada penerapan ya di perusahaan tempat saya bekerja. Oke. Biasanya nih Mbak, kalau misalnya dalam satu perusahaan nih, misalkan kan di perusahaan itu, kalau di perusahaan tempat Mbak Yose dan tempat saya magang itu kan ada direktur, GM, pokoknya banyak divisinya lah. Nah biasanya siapa sih yang tugasnya itu mengambil keputusan dalam sebuah tim atau divisi Mbak? Untuk dalam sebuah divisi gitu ya, kami nyebutnya dalam sebuah divisi itu, yang mengambil keputusan itu kepala divisi gitu, memang kepala bagian divisinya yang mengambil keputusan. Oke, berarti kayak yang tempat aku magang kan, misalkan nih, aku magang kan di divisi marketing, berarti ya di kepala marketingnya gitu kan ya Mbak, yang ngambil keputusan mutlaknya ya Mbak? Kalau Iya, misalkan soal seperti itu kayak misalnya penetapan markup harga, itu semua keputusannya ada di kepala divisi. Oke. Mungkin teman bisa dilanjut, teman-teman, ke pertanyaan selanjutnya, langsung aja. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, aku mau nanya, Mbak Yosep, bagaimana sih peran individu di dalam tim atau sebuah organisasi ditentukan, dan bisa nggak sih Mbak dijelaskan sedikit? Oke, di perusahaan tempat aku bekerja itu membagi peran setiap individu itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu kayak manajemen atau tim pimpinannya itu bakal ngelihat dulu nih orang-orang yang sekiranya cocok diberi job desk seperti ini gitu, dikasih tanggung jawab ini, dikasih sebuah tanggung jawab itu mereka bisa nggak gitu loh. Mereka kan pasti akan observasi dulu orang-orangnya mereka gitu, staff-staffnya mereka, karena yang paling tahu ya kepala divisi mereka sendiri gitu loh. Jadi memang pengambilan keputusan untuk tiap job desk individunya itu, pembagian tugas individu itu ada di tangan kepala divisinya. Setelah diidentifikasi sama kepala divisinya, manajemen akan menyusun
deskripsi pekerjaan apa aja untuk mereka ini gitu kan. Jadi kita susun lalu kepala divisi yang bagi si A, misalnya si A ini cocoknya dapat job desk seperti apa gitu loh, tanggung jawab apa yang sekiranya bisa dia jalani gitu loh. Terus perlu juga penjelasan secara berkelanjutan, kayak misalnya setelah mereka tahu job desk-nya, tentu mereka harus ada penjelasan selanjutnya gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba mereka dikasih job desk udah kerja gitu kan, nggak mungkin. Jadi pasti mereka ada penjelasan berkelanjutan, kayak misalnya ikut training, ikut ya belajar-belajar. Biasanya kita pakai training ke Sleepy, biasanya kita ke pusat gitu. Jadi mereka akan training langsung di sana, belajar lebih dalam lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya pun, kepala divisi dan pihak manajemen pun terbuka kalau mereka ingin bertanya, ingin belajar lagi. Tapi tetap ada pembelajaran kelanjutan dari perusahaan kami, yaitu training. Gitu. Tadi kan teman saya menjelaskan tentang analisa high method. Sebelumnya apakah Mbak Yosep ini pernah mendengar tentang analisa high? Kalau untuk analisa high sendiri saya belum pernah dengar. Baik, kira-kira apakah metode high ini dapat atau ada dan bahkan digunakan sehari-hari dalam pekerjaan Mbak di perusahaan Mbak? Dari penjelasan kalian tadi, menurut saya sebenarnya mungkin dan bisa aja gitu. Cuman emang sampai sekarang belum diterapkan sih. Oke, baik. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanya lagi? Menurut Mbak Yosep, apa sih jenis-jenis kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan yang saat ini Mbak Yosep bekerja? Kita itu ada berbagai macam kompensasi. Yang pertama itu yang pasti gaji pokok. Yang kedua ada bonus, terus ada insentif juga, ada tunjangan-tunjangan, terus ada komisi, fasilitas juga, sama ada uang pensiun dan tabungan, sama ada pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, bagaimana sih perusahaan yang Mbak Yosep bekerja saat ini menentukan struktur gaji dan kompensasi bagi karyawannya? Untuk struktur gaji dan kompensasi untuk karyawan kami itu kita mengikuti aturan yang sudah ada dari corporate kita ya, di mana terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan jabatan-jabatan yang ada. Baik, terima kasih ya Mbak sudah menjawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mbak Yosep, aku izin bertanya ya. Iya. Bagaimana sih di perusahaan Mbak mengelola manfaat karyawan seperti asuransi kesehatan, cuti, atau pensiun gitu? Untuk pengelolaan asuransi kesehatan gitu ya, dan pensiun, kami sudah mengelola hal tersebut dengan baik, karena semua karyawan kami sudah terdaftar asuransi dan BPJS dan pendataannya pun aman. Kalau di perusahaan ini tuh bagaimana memastikan adanya keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menawarkan paket kompensasi dan benefit? Oke. Pertama-tama itu kami mengadakan survei kepada karyawan untuk mengetahui nih apa sih kebutuhan mereka gitu kan, karena walaupun sebenarnya nggak bisa 100% kami penuhi, tapi seenggaknya itu yang bisa kami kasih, yang bisa semoga mereka merasa puas dengan yang kami kasih gitu, karena nggak mungkin 100% kita penuhi kan, karena keinginan setiap orang kan beda-beda gitu. Jadi kita mengambil jalan tengah, jalan terbaiknya agar karyawan tetap puas, tetap nyaman dalam bekerja di sini gitu. Terus kami juga memantau tren pasar dan industri-industri yang lain yang bergerak di bidang yang sama. Bagaimana sih cara mereka nge-treat karyawannya, itu juga bisa kami jadikan inspirasi, kami jadikan acuan untuk lebih baik lagi kepada karyawan-karyawan. Oke, makasih ya Mbak. Mungkin Firda ada pertanyaan lain? Oke. Mbak izin bertanya, apakah ada strategi khusus yang dilakukan perusahaan samudra bandar logistik untuk memastikan bahwa program kompensasi dan benefit itu dapat menarik dan memperhatikan bakat terbaik karyawan? Kalau untuk
pengkhususan seperti itu kita nggak ada ya, karena kami udah ngikutin aturan dari corporate, jadi kita tinggal ya udah kita mengikuti aja aturan dari mereka gitu. Oke Mbak, terus selanjutnya itu ada gak sih apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan kompensasi dan benefit bagi karyawan di perusahaan Samudra Bandar Logistik? Baik, kalau untuk menentukan kompensasi gitu ya dan manfaat, kami itu sebagai human resource tuh kami juga memperhatikan gitu ya, menerima report dari kepala divisi dan manajemen-manajemen lain tentang kinerja karyawan-karyawan kami gitu. Jadi hal itu menjadi acuan kami, menjadi tolak ukur kami untuk mempertimbangkan kompensasi dan manfaat bagi karyawan-karyawan kami. Apakah kompensasi ini pantas diterima oleh mereka? Apakah dengan beban kerja mereka, dengan tanggung jawab yang mereka emban itu, apakah pantas untuk mereka? Kami juga mempertimbangkan hal itu, karena semakin besar tanggung jawabnya, pasti semakin harusnya semakin besar kompensasi yang mereka terima, gitu kan? Karena tanggung jawab itu penting ya di perusahaan kami gitu. Jadi semakin besar tanggung jawabnya, semakin baik kinerjanya, kami akan memberikan yang terbaik juga gitu untuk mereka. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Mbak Yosefin tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Sebetulnya pertanyaannya udah kami buat dan udah kami susun juga siapa yang bakal nanya ini 1, 2, 3 gitu. Jadi makasih Mbak Yosefin udah ngejawab ke-12 pertanyaan inti kami, karena sebetulnya 12 pertanyaan tadi adalah jawabannya yang akan kami kelola untuk kami jadikan laporan gitu. Terima kasih sebelumnya Mbak Yosefin. Tapi aku boleh tambahan nanya lagi nggak sih? Karena sebenarnya kami nih masih pengen tahu dan masih pengen ngulik-ngulik lagi tentang MSDM gitu. Karena kan tempat aku magang juga aku di bagian marketing, karena otomatis aku kurang paham juga nih sama yang namanya HR atau MSDM gitu. Kalau di Samudra Bandar Logistik ini job desk dari Mbak Yosefin tuh di HR tuh apa aja sih? Maksudnya apa aja sih yang sebetulnya dikerjain oleh HR gitu dalam keseharian pekerjaannya? Karena aku sendiri juga, aku kan di marketing jadi kurang tahu gitu. Apa sih sebenarnya yang dikerjain sama HR gitu? Oke. Kalau untuk job desk aku sendiri ya gitu. Kalau saya jelasin job desk staff HR lain kebanyakan nanti gitu. Jadi untuk job desk aku sendiri itu aku biasanya ngurus absen karyawan ya, karena kan absen itu juga jadi pertimbangan penting gitu. Apakah mereka datang tepat waktu, bagaimana tentang izin-izinnya, cuti-cutinya, kan itu perlu ditimbangkan untuk gaji mereka juga gitu sebagai tolak ukur lah gitu. Karena jam masuk, jam pulang gitu, apakah ada yang lembur atau ada yang datang telat tapi dia pulangnya paling cepat gitu kan. Kita kan juga mempertimbangkan hal itu gitu. Kayak misalnya, walaupun dia datangnya telat nih, dia telat datang jam 9 karena perusahaan kita tuh masuk jam 8, dia masuk jam 9 tapi dia pulangnya jam 6 gitu kan. Jam kerjanya tetap sama, yang masuk jam 8, pulang jam 5 gitu. Nah, itu kami pertimbangkan juga gitu. Berarti dia memang bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan gitu. Mungkin itu aja sih yang aku bisa jelasin. Ya mungkin secara garis besarnya intinya HR tuh kerjaannya nggak cuma kayak sekedar ngurusin orang gaji, tapi maksudnya kayak absen kayak gitu. Jadi itu juga di itu ya, buat dihitung gitu kan di. Iya, karena gitu. Banyak pertimbangannya, bukan cuma kita ngurusin orang. Oh ya udah, orang ini gaji aja segini, kan kita juga pasti ada pertimbangannya. Dan kalau yang aku kerjakan kan dari absen, terus dari cutinya, dari lemburnya. Ya berarti masuknya ke ya tadi ya Mbak, masuknya ke hampir merepet-merepet ke materi yang tadi kami bahas tentang kompensasi dan benefit itu ya. Iya betul. Kan kalau ada yang lembur juga, karena kita di bagian bongkar muat kapal itu mereka tuh ada 3 shift gitu. Jadi kalau misalnya mereka sudah kerja malam, lanjut lagi nih mereka ke shift 1 lembur, itu kan mereka akan dapat kompensasi juga lemburan. Iya benar-benar Mbak. Iya sih, karena kan maksudnya karyawan ini udah bekerja keras gitu kan, pasti akan dihitung juga kan. Iya. Oh ya Mbak Andira, aku juga mau ngucapin terima kasih juga, karena kan awalnya kan aku ngajak teman-teman aku untuk ke kantor, tapi ternyata kan nggak boleh ya, nggak bisa karena terbatas, dan Mbak Yose menyarankan kita untuk jimit dan mau menyempatkan waktunya malam-malam gitu, padahal habis pulang kerja dan butuh waktu istirahat, mau tidur. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk jawabannya juga. Kami jadi sedikit tahu gitu tentang ternyata memang pekerjaan HR tuh begini itu, dan
memang apa yang kami pelajari di perkuliahan tuh berhubungan dan berkaitan erat gitu dengan apa yang dikerjakan oleh human research di Samudra Bandar Logistik ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan nggak? Sebelum kita tutup sesi wawancaranya, aku makasih banget Mbak Yose menyempatin waktu. Iya, Ya, sama-sama. aku juga mau bilang terima kasih ya Mbak Yosep. Ya, sama-sama. Semoga tugas ini nilainya bisa bagus ya. Jadi akunya juga merasa senang udah membantu kalian. Yeah. Dari Rahma, Zafa, atau Sinta mungkin? Terima kasih ya Mbak, udah meluangkan waktu buat tugas kami. Iya, udah mau diwawancara dan mengizinkan aku untuk perusahaan Samudra Bandar Logistik ini udah untuk bisa aku observasi gitu. Aku thank you banget sih. Oke, sama-sama semuanya. Oke, mungkin itu aja sih Mbak sesi wawancara dari kami, karena memang tadi ke-12 pertanyaan yang memang akan kami kelola menjadi laporan sudah terjawab semua, dan alhamdulillah memang jawabannya itu adalah jawaban yang kami inginkan gitu. Jadi kami tahu ternyata ini loh gitu. Terima kasih Mbak Yosepin, sampai ketemu besok pagi karena kita masih kerja ya nanti pagi. Iya. Nah, terima kasih Mbak Yosepin. Selamat Iya, malam. Selamat malam.